Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentina Retna Rahayu, CKP Angkatan 7, SDN Patokan 1, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar serta implementasinya di sekolah. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan. Yang pertama, pelajaran yang berpusat pada murid dapat dimaknai dengan bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan. Nah, pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan minat bakat serta potensi yang dimiliki anak sehingga anak senantiasa akan merasa nyaman dan bahagia. Kemudian, yang kedua adalah pendidik sebagai penuntun. Sejatinya pendidik adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tentunya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pada kodrat alam. Seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dan membentuk karakter anak untuk menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Maka dari itu, pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat seperti sekarang ini. Tentunya tidak meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan bangsa ini. Selanjutnya, pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka kita akan teringat dengan semboyannya yaitu Ing Ngarsya Kuntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsya Sungtulodo itu dimaknai dengan di depan memberi teladan, yaitu peranan guru sangatlah besar dalam memberi keteladanan kepada peserta didik. Ada Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangun keinginan. Jadi dalam hal ini guru memberi motivasi bisa menjadi teman dan juga tempat bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, Tutwuri Handayani diartikan dari belakang memberi dorongan, sehingga guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat minat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, selanjutnya implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun, mengarahkan anak dalam pembelajaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik yang berbudi pekerti. Pendidik menuntun anak dengan mengadakan kegiatan pembiasaan karakter anak, misalnya karakter cinta lingkungan, TASA. Tahu ada sampah, silahkan ambil. Kegiatan ini bertujuan agar kecintaan terhadap lingkungan yang bersih semakin meningkat dan juga jiwa cinta kebersihan dapat terpupuk sejak dini. Ada kegiatan keagamaan di sekolah. Kegiatan ini dapat bertujuan untuk
menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan seperti sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah yang dilakukan setiap hari Jumat dan disertai dengan kegiatan istighosah. Kemudian dalam pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitarnya berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini, yaitu mata pelajaran dikaitkan dengan kebudayaan di daerah Probolinggo, yaitu menari tari Gipang. Juga ada kebudayaan di Probolinggo yaitu membatik, dan juga ada lagu yang khas dari Probolinggo. Kemudian di video yang kedua, anak-anak melakukan eksperimen untuk menemukan konsep-konsep dalam materi pelajaran sehingga pelajaran mereka berjalan dengan menyenangkan, dan inilah yang dinamakan dengan pembelajaran yang merdeka. Selanjutnya, pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti yang ada di sekolah kami, yaitu polisi cilik atau pocil dan juga pramuka. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan minat bakat anak untuk membuat konten. Nah, kegiatan ini selaras dengan kebutuhan siswa saat abad 21, yaitu pemanfaatan gadget untuk pembelajaran yang berbasis teknologi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan para siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Tantangan di sekolah atau di kelas. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Kedua, tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognitif saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Nah, solusi yang dapat diterapkan yang pertama, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting, sekaligus menyelaraskan pemikiran pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Yang kedua, melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru. Warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak tersebut. Dan yang ketiga, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Jadilah pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.